Kalau kita berpikir it's all about me, semua tentang aku, maka yang muncul adalah guilty, rasa bersalah. Blaming yourself too much. Kayak selalu nyalahin diri aku, gara-gara aku gini nih, gara-gara ini nih, gara-gara ini. Dan akhirnya kesedihan pun berlarut. Pernah nggak sih teman-teman ngerasain kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Devi Amelia. Sebelumnya yang belum kenal aku, kita kenalan dulu yuk. Aku Devi Amelia, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan aku ngambil jurusan bimbingan dan konseling Islam. Teman-teman, kali ini aku akan ngebahas tentang sesuatu yang cukup sensitif, karena semua orang pasti mengalaminya, termasuk aku. Pernah nggak sih kalian ngerasa kesehatan mental kalian terganggu karena terlalu banyak terpapar sosial media? Tapi di sini aku nggak akan ngebahas tentang sosial medianya, aku akan ngebahas kenapa secara psikologis kita menjadi tidak kuat mentalnya, tidak sehat pemikirannya karena kita punya disbelief atau keyakinan yang salah terhadap diri kita, terhadap orang lain, dan terhadap dunia luar. Unhealthy belief, ketidaksehatan belief kita, ketidaksehatan mental kita akibat kita berpikir bahwa kayaknya hidup orang lain lebih bahagia ya daripada kita. Kayaknya kita jelek banget sih hidupnya. Kayaknya kita tuh menderita banget sih. Ketika kita lagi dapat masalah, kita berpikir, why me? Kenapa aku? Why not me? Kenapa bukan aku yang dapetin itu? Selalu ada pikiran-pikiran disbelief itu yang mengganggu kita sampai akhirnya kita mengalami stres dan mengalami kesehatan mental yang cukup terganggu sampai akhirnya kita tidak bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Oke, teman-teman, kali ini aku akan ngebahas gimana caranya supaya kita tidak jadi orang yang baperan. Baperan ini tuh bahaya loh, teman-teman. How kita tidak terlalu memikirkan sesuatu secara personal, secara berlebihan. Kalau kita lihat sosmed orang, kita jadi baper. Ngerasa hidup kita nggak sesempurna dia. Kalau kita dapat kritikan, kita jadi baper. Sampai akhirnya kita nggak mau belajar dan nggak mau menerima kritikan secara positif. Dan akhirnya kita di situ-situ aja. Kalau kita melihat dunia luar, kita jadi ngerasa nggak adil. Atau ketika kita nonton film, kita jadi baper. Apa-apa baper. Pernah nggak sih teman-teman ngerasain kayak gitu? Kalau pernah, berarti selamat. Kita adalah manusia. Karena aku juga ngerasain itu, teman-teman. Gimana caranya? Oke, sekarang belajarlah untuk tidak berpikir bahwa hidup ini tidak hanya tentang kita. It's not all about me. Kenapa? Kalau kita berpikir, nih contoh, kita lihat sosmed. Lihat orang lain posting tentang sesuatu, tentang kehidupannya yang cukup bahagia atau cukup menyenangkan. Ya udah, itu hidup dia. Emang dunia sosial media cuma dunia kita. Emang semua orang harus berempati sama kita. Emang kita segala-galanya di dunia ini. Yang kedua, kalau kita punya ketidaksehatan terhadap tidak sehatnya pikiran kita terhadap sikap orang lain, kita dapat kritikan. Oke, contoh nih, ketika aku lagi dapat tugas untuk nge-MC-in di suatu acara, aku dapat feedback langsung dari orang lain dan itu secara langsung. Bayangkan. Jadi aku tuh kayak struggling banget sama gimana caranya supaya aku tuh nggak baperan. Karena jujur aku tuh orangnya baperan. To be honest, kalian nggak percaya kan? Tapi kalau orang yang udah kenal aku, orang yang udah deket sama aku, pasti mereka tahu kalau aku tuh orangnya baperan. Mungkin karena aku nggak belajar ilmu psikologi, nggak bikin aku tuh kayak harus lebih sensitif lagi. Sampai kadang aku tuh ngerasa aku kayak gini too much. Dan akhirnya aku ngedorong diri aku sendiri juga untuk lebih kembali untuk sehat lagi gitu loh. Oke, contoh simpel nih. Kenapa aku lagi struggling banget? Kenapa sampai sekarang aku lagi struggle untuk nggak baperan? Karena itu tuh ngeganggu banget, teman-teman. Ketika aku lagi nge-MC-in di suatu acara, di depanku tuh ada orang main handphone. Bayangkan, kalau aku orangnya baperan, apa yang akan terjadi? Aku bisa chaos, pikiranku bisa kemana-mana. Aduh, kayaknya pembawaan aku kurang deh. Kayaknya mereka ngantuk deh. Kayaknya aku ngebosenin deh. Dan lain-lain. Yang kedua,
Ketika aku coba untuk berpikir lebih positif lagi, aku coba untuk berpikir it's not all about me, changing the perspective. Kali aja orang yang di depan aku yang lagi main phone itu emang lagi nerima message penting dari keluarganya. Jangan-jangan kalau kita berpikir tentang dunia tidak hanya tentang kita, jangan-jangan mereka itu punya kebutuhan untuk mencatat siapa pemateri yang akan tampil selanjutnya. Jadi, kalau kita baperan, gak enak banget kan teman-teman, gak bisa belajar. Contoh nih misalnya, ketika kita lagi dapat kritikan, kita nggak bisa nerima kalau kita itu lagi dikritik orang lain. Setelah kita mendapatkan kritikan tersebut, kita menjadi down, merasa, duh kayaknya aku nggak ada guna banget nih selama ini, gara-gara kritikan itu. Kalau kita berpikir it's all about me, semua tentang aku, maka yang muncul adalah guilty, rasa bersalah. Blaming yourself too much. Kayak selalu nyalahin diri aku, gara-gara aku gini nih, gara-gara ini nih, gara-gara ini. Dan akhirnya kesedihan pun berlarut. Pernah gak sih teman-teman ngerasain kayak gitu? Coba kalau kita changing the perspective, it's not all about me. Jadi kita bisa belajar fokus untuk apa yang bisa kita lakukan kalau besok ada kejadian yang serupa. So, changing your perspective. It's not all about you, guys. Itu penting banget. Nah, kalau misalnya itu udah dilakuin, tapi ternyata teman-teman ngerasa does not work, itu nggak ngebantu aku. Gimana sih caranya supaya kita bisa nggak jadi orang baper? Oke, boleh kita berpikir it's all about me. Kalau kita udah coba untuk changing the perspective, tapi ternyata jatuh-jatuhnya kita lagi yang salah, kita lagi gitu kan. Berarti kita manusia. Karena aku juga pernah, udah positif gitu ya, tahu nih teorinya begini, tapi tetap aja nggak bisa. Pikirannya tuh masih kayak, ini karena aku gitu kan. Maka yang perlu kita lakukan adalah acceptance, menerima. Oke teman-teman, ini bisa jadi adalah tentang inner child kamu. Kalau kita sadar, setiap orang punya luka ya, luka di masa lalu yang nggak tahu apa, tapi setiap ketemu kejadian yang serupa, itu tuh kayak irritating, menyakitkan gitu kan. Nah, bisa jadi kita sudah mencoba untuk mengganti perspektif. Ini bukan hanya tentang tadi strategi yang pertama, itu nggak berhasil, dan ujung-ujungnya tetap ada pikiran bahwa ini tentang aku, ini karena aku gitu kan. Maka yang perlu kita lakukan adalah kenali apa luka di masa lalu kita. Coba amati, pelajari apakah ada kejadian yang mirip. Kalau ada kejadian yang mirip, maka yang perlu dimaafkan adalah kejadian yang pertama. Ketika kejadian yang serupa muncul, kita bisa untuk fokus gimana cara ngehandle-nya. Bukan malah kita terbawa situasi kemarahan yang serupa yang kita tuh nggak tahu bapernya kenapa. Oke teman-teman, itu tadi strateginya. Kalau aku bisa kasih konklusi atau kesimpulan, kalau kamu jadi orang yang baperan, yang pertama, ubahlah mindset kamu bahwa tidak semuanya di dunia ini adalah tentang kamu. Dan kalau memang pikiran itu masih muncul, maka bisa jadi itu adalah tentang kamu. Kalau memang tentang kamu, maka kenalilah apa luka di masa lalu yang membuat kamu bisa berdamai dengan semuanya. So, teman-teman gak enak banget jadi orang yang baperan. Kalau kamu memang merasa sebagai orang yang baperan, coba pelajari perspektif ini lebih luas lagi. Dan kalau ujung-ujungnya pikiran kamu masih it's all about me atau tentang aku dan luka masa lalu, please speak up. Ekspresikan kesedihan kamu, sampaikan luka kamu, ceritakan kepada yang profesional, dan ceritakan kepada orang lain yang memang tahu apa bagian dari luka kamu atau dari masa lalu kamu. Karena ya masalah itu bukan masa-masa kita sekarang, bukan orang yang menyerang kita hari ini, tapi orang yang menyerang kita di masa lalu. Nah, teman-teman, kalau kita masih berpikir it's about me, it's about you, so please tell someone, kasih tahu orang lain kalau kamu itu butuh pertolongan teknis. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang tadi aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.